Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi waktu akhir tahun 2021 kemarin, itu gue sempet jajan PC dengan budget sekitar 16,3 jutaan ya. Itu udah dapat Core i5 10400F, abis itu pakai RTX 2060 juga. Nah, ngelihat itu, Ipason Teknologi ini dia ngirimin ke gua dengan PC yang budgetnya itu mirip-mirip, tapi ini PC pre-build lah bisa dibilang. Kenapa gue bilang PC pre-build? Nanti bakalan gue jelasin pada pembahasan inti video kali ini ya. PC-nya udah ada di sebelah gua, tapi sebelum itu gua harus kasih tahu dulu ya, kalau Ipason Teknologi itu memang adalah sebuah toko ya, atau produsen PC juga dari China yang udah ada dari tahun 2013 dan sekarang udah ada di Indonesia. Sekarang belum ada toko fisiknya sih, tapi udah ada di beberapa marketplace atau e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, dan juga Shopee. PC-nya sendiri dinamain Ipason Desktop i5 10500 karena memang paket penjualannya menggunakan Intel Core i5 10500. Kalian juga bisa mendapatkan PC ini dengan harga mulai dari 12,9 jutaan, tergantung varian GPU apa yang kalian pilih. Kalau yang ada di gua ini, versi RTX 2060 12GB, itu harganya sekitar 16,9 juta rupiah. Spesifikasi lengkapnya seperti apa? Itu menggunakan Intel Core i5 10500, motherboard Asus B460MP, RAM Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 3200 MHz tapi tercatat di 2666 MHz, NVMe SSD WD Black SN750 500GB, Cooler Master Watt 650 Watt 80 plus bronze, habis itu ada fan VTG PS400, kartu grafisnya colorful GeForce RTX 2060 12GB, casing yang digunakan adalah Hankey GX660T dan juga fan Hankey 12 cm, totalnya ada 6 piece. Nah, sekarang kita bahas dulu konfigurasi yang digunakan oleh Ipason pada PC-nya ini, sekaligus dengan pros and cons-nya. Menurut gua, di sini Ipason menggunakan beberapa part dengan pemilihan yang sangat baik di level harganya. Seperti RAM-nya, Crucial Ballistix 3200 MHz ini adalah tipe memori kelas atas dari Crucial yang bahkan pernah beberapa kali juga mencetak rekor overclocking. Tapi ada cons-nya juga di bagian memori. Dikarenakan chipset yang digunakan di sini adalah B460, maka RAM nggak bisa berjalan di 3200 MHz. Kecepatan memori akan terlimit di 2666 MHz mengikuti maksimum memori controller dari CPU-nya. Mungkin kedepannya nanti menurut gue Ipason perlu menyediakan konfigurasi dengan motherboard dengan chipset B560 karena chipset B560 itu mendukung untuk overclocking memori sehingga memorinya bisa dimentokin untuk optimisasinya. Dan jadi berpotensi juga untuk upgrade ke Intel Core generasi ke-11, at least kalau misalkan penggunanya dirasa kalau upgrade-nya ke Alder Lake generasi 12 masih terlalu kemahalan. Kalau kita lihat juga motherboard B560 yang entry level itu rata-rata udah mendapatkan Wi-Fi 6 ya untuk Wi-Fi bawaannya. Sementara kalau B460 entry level itu rata-rata yang nggak ada Wi-Fi-nya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan Wi-Fi, kalian perlu beli kartu Wi-Fi lagi atau Wi-Fi card lagi. Selanjutnya Intel Core i5 10500 tentu juga pilihan yang cukup tepat sebenarnya di level harga ini. Ingat, kemarin gue rakit sendiri total 16,3 juta itu CPU-nya sekedar 10400F aja. Sementara ini adalah seri non-F, di mana terdapat iGPU Intel untuk yang ingin memanfaatkan Intel QuickSync Video. GPU di sini juga hadir dengan RTX 2060 12GB, di mana ini adalah salah satu varian baru dari RTX 2060 dengan memori 2 kali lebih besar. Cocok buat kreator yang memanfaatkan memori GPU, gaming udah jelas pasti kepake juga. Di level harga ini, tentu gue akan bilang ini oke banget, mengingat harga RTX 2060 yang biasa aja kalau kalian cek di marketplace, kalau beli VGA card-nya doang, ya kalian tahu sendiri lah harga satuannya berapa. Pemilihan SSD dari Ipason juga menurut gua sangat baik. WD Black SN750 adalah kasta tertinggi NVMe PCIe Gen 3. Lumayan sih ini, kalau beli baru bisa 1 juta lebih lah. Meski hadir tanpa heatsink, SN750 adalah tipikal SSD yang suhunya saat load berat itu masih bisa dibilang adem. Biasanya PC pre-build juga kadang suka asal ngasih power supply. Tapi di sini enggak. Ini power supply emang kelas entry, tapi kita sama-sama tahu kualitas Cooler Master ini seperti apa. Lalu casing dan juga cooling. Kalau kita inget-inget lagi konten gue kemarin rakit PC pas akhir tahun itu gue menggunakan casing yang memang lumayan eye-catching lah untuk budget segitu, tapi kelihatannya tuh kopong karena nggak ada fan sama sekali. Abis itu juga material dari casingnya ya so-so aja lah. Tapi di sini udah sedia 6 fan. Lalu casing Hankey ini ternyata oke juga.
Material cukup tebal, terus di bagian depan ada mesh-nya. Area samping juga tetap ada buat airflow masuk, jadi nggak useless ini fan depan kayak casing murahan kebanyakan. Depan ini bisa 3 fan ya, dan ini masih muat kalau kalian mau pasang water cooling 360 mili harusnya. Bagian tempered glass juga asik ini ngebukanya, dia ada pakai engsel gitu, terus cara bukanya udah ada pegangannya juga. Ini juga magnetik ya, jadi asli kerasa bagus banget sih ini casingnya. Kalau cooling ini sih basic ya, mirip-mirip dengan Jonesbow yang kemarin gue pakai juga. Udah cukup untuk ngademin 10500 yang emang nggak bisa di overclock dan punya rating TDP rendah. Dan untuk sebuah PC pre-build, hasil perakitan beserta kabel manajemen dari Ipason juga menurut gua sangat baik. Rapih, kayaknya lebih rapih ini daripada gua yang rakit sendiri sih. Kalau kalian pesan ini, yang belum terpasang itu nanti cuma kartu grafisnya aja ya, guna untuk mencegah sagging atau slot PCIe patah dan sebagainya. Jadi kartu grafis harap pasang sendiri. Nah, kurang lebih segitu aja pembahasan di bagian konfigurasi, abis itu pros and cons-nya mengenai konfigurasi spesifikasi yang digunakan dari PC Ipason ini. Sekarang kita langsung aja membahas performance-nya mulai dari benchmark CPU-nya dulu. Oke, Cinebench R15. Bedanya Core i5 10500 ini jika harus dibandingkan dengan 10400 atau 10400F itu sebenarnya di bagian single core-nya, karena 10500 itu punya clock 1 core di 4,5 GHz. Jadi lebih pas juga buat gaming. Sementara kalau multicore-nya itu masih mirip-mirip. Lalu Cinebench R20 dapat skor di 462 untuk single core, lalu multicore udah sustain di atas 3000 ya. Beda dengan 10400 yang lebih dinamis meski cooling udah memadai. Kalau kita cek lewat editing di Adobe Premiere, karena ya kebantu dari CUDA Core milik RTX 2060-nya. Ini gue playback pakai Project 4K, kualitasnya full udah lancar, pakai Lumetri juga, grading tipis-tipis itu udah bisa. Export ke preset YouTube 4K untuk project berdurasi 2 menit 30 detik ini selesai dalam waktu 1 menit 33 detik. Kenceng sih ini. Lalu untuk benchmark sintetik GPU-nya di 3D Mark V Strix, skor yang gue dapetin itu grafik skornya ada di 20 ribuan. Ada perbedaan sedikit banget antara 2060 12GB dan 6GB. Karena keduanya sama-sama versi paling basic, jadi harusnya relevan untuk gue bandingin. Lalu untuk 3D Mark Time Spy-nya, gue dapet skor sekitar 7800-an. Pas dicek lagi lewat 3D Mark Time Spy juga emang benar, ada selisih sekitar 300-400 poin antara RTX 2060 6GB dan 12GB. Tapi bagaimana dengan performance real world di gamenya? Mengingat RAM-nya ini untuk di PC ini, itu RAM-nya terlimit di 2666 MHz. Sebenarnya ada XMP profile, dan XMP profile itu bisa diaktifin lewat BIOS. Cuma ya speed-nya aja yang nggak bisa sampai 3200 MHz. Sementara untuk timingnya itu bisa ngikutin lewat XMP profile. Lalu di gamenya untuk Cyberpunk 2077, rata-rata FPS yang gue dapetin itu adalah 46. Ini masih beda tipis dari PC yang gue rakit kemarin sih. Di atasnya sedikit mungkin efek CPU-nya lebih kencang juga. Jadi efek RAM-nya belum kelihatan. Lalu untuk Death Stranding, gue menggunakan preset Very High di sini dengan DLSS Quality. Di sini gue dapetin rata-rata 133 FPS. Nah, di game ini agak berasa nih menurut gue. Kelihatannya akan ketemu beberapa game yang 1% minimumnya itu akan kelihatan rendah karena kecepatan memori yang terlimit. Lalu untuk Far Cry 6 di sini gue mentok kanan aja sih settingnya. Untuk di Far Cry 6 ini game yang emang baru banget, nggak berasa sih. Performance masih bisa dapetin lebih tinggi daripada PC gue yang sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn, gue menggunakan preset Ultimate dan gue juga pakai FSR di sini. Dengan FSR masih oke, kelihatannya benar-benar spesifik skenario aja sini yang emang akan terasa impact memorinya. Sebenarnya hal yang wajar juga kalau di Intel ya, cuma gemes aja gitu karena potensi RAM yang bagus ini jadi nggak keluar semua. Seperti di Valorant misalnya, ini semisal RAM-nya bener jalan di 3200 MHz, harusnya dia bisa dapat di atas 240 bahkan ke 300. Game e-sport begini soalnya penting punya single core CPU yang oke, dimana itu udah ada di PC ini, tapi optimisasi memorinya aja nih paling yang harus dibenerin. Oke, lalu selanjutnya suhu CPU ya. Dengan cooling ini bener-bener aman, suhunya adem, jalanin Cinebench R20 itu cuma 60 derajat aja saat full load. Lalu untuk suhu GPU-nya saat stress test itu mentok di 79 derajat. Ini dalam keadaan casing tertutup ya semuanya, nggak pernah lewat 80 sih, jadi gua rasa dari segi airflow juga udah oke. Lalu untuk bagian SSD-nya nih, ini gue bilang udah sakti sih. SSD kelas atas, sequential speed-nya udah bisa 3,5 GB per second, random 4K pun tembus 500-an bisa. Terbaik sih di kelasnya udah. Oke, lalu ini adalah sesi terakhir, catatan penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian membeli Ipason Desktop i5 10500 seperti yang ada di sebelah gua ini. Yang pertama adalah mengenai pakai penjualannya. Jika kalian membeli PC di Ipason itu bener-bener udah jadi kayak gini aja, dan kalian nggak akan ngedapetin box dari masing-masing komponennya.
Box yang didapat itu cuma box dari kartu grafis karena emang belum dipasang. Kalau harus mewajarkan, gue cukup bisa mewajarkan jika gue menganggap ini adalah PC pre-build, bukan paket PC rakitan. Kenapa gue bilang ini pre-build? Karena dari garansi pun, ini garansinya satu pintu untuk seluruh komponennya. Jadi untuk klaim garansi bisa langsung ke iPason. Bukan melalui distributor dari masing-masing part atau komponennya ya. Jadi ini bener-bener ya kalian kayak beli PC pre-build aja. Jadi kalau ada salah satu komponennya yang misalkan terkendala atau ada kerusakan di salah satu komponennya, klaimnya langsung ke iPason. Garansinya selama 1 tahun. Ini udah terinstall Windows, tapi Windowsnya belum ada serial numbernya, cuma trial aja. Dan menurut gue ini cukup memudahkan untuk orang-orang awam yang memang males rakit PC sendiri. Habis itu juga males kalau misalkan tiba-tiba kalau PC-nya ada kendala, harus nyari-nyari salah satu distributor atau service centernya untuk satu komponen tertentu. Jadi ya intinya buat orang-orang yang nggak mau ribet, menurut gue ini udah cukup oke. Karena PC pre-build ini ya sebenarnya ini adalah konfigurasi PC rakitan, cuma jadinya jatuhnya seperti PC pre-build. Memudahkan untuk orang-orang yang awam lah intinya menurut gua. Tapi buat yang antusias sih biasanya lebih seneng kalau misalkan garansinya itu satu-satu, biar kalau misalkan mau upgrade jauh lebih mudah. Ya ini juga bisa sih kalau misalkan kalian mau upgrade sendiri, tapi kalau CPU lamanya dilepas berarti CPU tersebut nggak punya garansi nantinya. Cuma gitu aja sih bedanya. Nah, gua rasa segitu aja pembahasan gua untuk iPason Desktop i5 10500 ini. Kira-kira menurut kalian gimana nih PC-nya? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.